Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de verbes en français. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bunga Alicia Ramadhani, je suis étudiant dans le département le français, le UNJ. J'ai 19 ans, j'habite à Jakarta. Jadi hari ini saya akan memberikan materi yang sangat penting dalam bahasa Prancis, yaitu 3 verbe dasar. Yang pertama ada être, avoir, dan aller. Ketiga verbe ini adalah kata kerja yang tidak beraturan atau verbe irregulier. Jadi bentuk konjugasinya tidak mengikuti pola yang biasa kita temui pada kata kerja reguler. Karena itu kita perlu memahaminya secara satu persatu, mulai dari makna, bentuk, sampai contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Di dalam bahasa Prancis, ketiga verbe ini sangat sering muncul dalam percakapan, dalam kalimat sederhana maupun kalimat yang kompleks. Jadi, memahami verbe-verbe ini akan memudahkan kita semua untuk membentuk kalimat yang baik dan benar nantinya. Oke, kita mulai pertama pada verbe être. Oke, yang pertama verbe yang akan saya bahas adalah verbe être. Jadi verbe être itu adalah kata kerja yang berarti dalam bahasa Inggris to be, atau dalam bahasa Indonesia setara dengan kata adalah atau berada. Kata kerja ini biasanya dipakai untuk mendeskripsikan identitas seseorang, sifat, keadaan, pekerjaan seseorang, kebangsaan, ataupun situasi tertentu. Jadi bisa dibilang être ini adalah salah satu verbe yang paling penting dalam bahasa Perancis. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan bentuk konjugasinya untuk subjek tunggal maupun jamak. Tapi sebelum saya memberikan bentuk konjugasinya, saya akan memberikan contoh-contoh subjek beserta artinya. Oke, jadi ini adalah bentuk subjek yang sudah saya tulis. Je berarti saya atau aku, tu berarti kamu, il adalah dia laki-laki, elle adalah dia perempuan, nous adalah kita, vous adalah kalian, il dengan s berarti dia laki-laki lebih dari satu, elle dengan s berarti dia merujuk ke perempuan lebih dari satu. Oke, jadi ini adalah bentuk konjugasi dari subjek yang sebelumnya sudah saya tulis. Je ada je suis, tu ada tu es, il atau elle menjadi ile, elle, nous itu menjadi nous sommes, vous menjadi vous êtes, il avec s maksudnya dengan s, ini bentuk jamak plurial lebih dari satu, ils sont atau elles sont. Setiap bentuk memiliki pelafalan yang berbeda dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Contohnya seperti il itu dibaca ile bukan ils. ls itu bukan dibaca ls tetapi dibaca ele. Dan juga untuk contoh il dengan huruf s itu merupakan bentuk jamak plurial atau lebih dari satu, itu dibaca ils sont, tidak dibaca t belakangnya, jadi ils sont, elles sont, seperti itu. Oke, sekarang adalah bentuk penggunaan verbe être dalam kalimat. Verbe ini biasanya digunakan untuk menyatakan identitas. Contohnya adalah je suis étudiant. Kenapa di sini ada dalam kurung? Karena jika yang berbicara itu adalah laki-laki, tidak perlu memakai dalam kurung. Tetapi jika yang berbicara adalah perempuan, harus membaca tersebut. Seperti je suis étudiant itu untuk laki-laki, dan untuk perempuan je suis étudiant. Ada sedikit penekanan di akhir. Dan selanjutnya ada verbe être ini juga bisa untuk mendeskripsikan sifat seseorang, seperti elle est belle, artinya dia cantik, dianya itu merujuk ke perempuan, atau il est beau,
itu dia merujuk ke laki-laki, tapi artinya dia ganteng, seperti itu. Atau verb être ini biasa digunakan untuk menyatakan kondisi atau keadaan seperti nous sommes fatigués. Itu artinya kami sedang lelah. Selain itu, verb être juga digunakan untuk menunjukkan keberadaan. Misalnya, vous êtes en classe. Ini yang sudah saya tandai di bagian bawah, vous êtes en classe. Itu artinya kalian sedang berada di kelas. Kalimat ini menunjukkan bahwa être tidak hanya dipakai untuk menjelaskan sifat atau identitas seseorang, tetapi juga untuk menjelaskan posisi atau tempat seseorang di mana mereka berada. Oke, jadi dalam percakapan sehari-hari, bentuk verb être khususnya untuk vous êtes juga sering muncul untuk menyapa seseorang atau memastikan sesuatu. Contohnya seperti ini. Vous êtes prêt? Yang berarti apa kalian siap? Seperti itu. Jadi bukan hanya untuk menyatakan identitas seseorang, terus sifat seseorang, atau keberadaan seseorang. Jadi ini bisa digunakan untuk menyapa atau memastikan apakah ini artinya apa kalian siap, seperti itu. Dan satu hal yang penting lainnya bahwa dalam être sering dipakai bersama kata sifat. Dalam bahasa Perancis, kata sifat umumnya harus menyesuaikan gender atau jumlah subjeknya. Gender yang maksud itu feminang atau maskulang. Feminang itu untuk perempuan, gender perempuan, maskulang gender laki-laki, dan jumlah subjeknya seperti tertuju pada satu orang atau lebih dari satu. Kalau lebih dari satu orang biasanya ditambahkan s di akhiran katanya. Misalnya untuk subjek perempuan, kata sifat biasanya mendapatkan tambahan huruf e, seperti contoh ini. Elle est contente, ada tambahan e di bawah sini. Ini. Tapi untuk laki-laki tidak perlu ditambahkan e di belakangnya. Sama juga seperti contoh di atas sebelumnya yang menyatakan saya adalah mahasiswa, je suis étudiant. Jadi untuk gender perempuan biasanya ditambahkan huruf e di akhiran kata tersebut. Tapi untuk laki-laki tidak perlu ditambahkan akhiran huruf e. Oke, jadi ini adalah bentuk contoh kalimatnya dari subjek yang ada sebelumnya. Ini adalah contoh kalimat menggunakan verb être. Yang pertama ada je suis étudiant, itu artinya saya seorang mahasiswa. Jika yang menyatakan perempuan karena di sini ada tambahan huruf e, dan di bawahnya adalah je suis étudiant, itu jika yang menyatakan adalah seorang laki-laki. Dan yang kedua contohnya ada tu es intelligent, artinya dia pintar. Di bawahnya ada il est professeur, artinya dia adalah profesor atau dosen. Terus di bawahnya lagi ada elle est amusant, itu artinya dia menyenangkan. Nous sommes en classe, kami berada di dalam kelas. Vous êtes prêts, itu apa kalian siap. Dan ils sont étudiants, mereka dalam kurung laki-laki, mereka adalah mahasiswa, seperti itu. Jadi verb être bukanlah kata kerja biasa, tetapi kondisi dari banyaknya struktur kalimat dalam bahasa Perancis. Karena itu sangat penting untuk memahami bentuk dan penggunaannya sejak awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke verb kedua, yaitu verb avoir. Avoir memiliki arti dalam bahasa Inggris to have, atau dalam bahasa Indonesia memiliki. Kata kerja ini biasa digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap benda, hewan, sifat tertentu, dan juga digunakan dalam ekspresi khusus dalam bahasa Prancis. Sama seperti verb être sebelumnya, verb avoir juga merupakan kata kerja yang tidak beraturan. Bentuk konjugasinya adalah sebagai berikut. A few moments later. Oke, sama seperti verb être sebelumnya, verb avoir juga merupakan kata kerja yang tidak beraturan. Berikut adalah bentuk konjugasi dari verb avoir. J'ai
tua, ila atau ella, nous avons, vous êtes, ils ont, elles ont. Mungkin dari kalian sedikit bingung kenapa je dalam kata saya tidak ada huruf e, melainkan diganti dengan koma. Berikut adalah pembahasannya. Dalam bahasa Prancis, jika subjek bertemu dengan huruf voyel atau huruf vokal, contohnya dalam bahasa Prancis huruf voyel itu ada a, i, u, e, o, dan h. Jadi subjek jika bertemu dengan kata yang depannya berhurufkan voyel itu tidak ditulis seperti ini, melainkan harus ada komanya. Jadi je itu salah, yang benar adalah z. Sekilas bentuk-bentuk ini terlihat sederhana, tetapi perlu diperhatikan pengucapannya. Misalnya nous avons itu ada huruf z di antara s dan a. Jadi dibacanya nous avons. Begitu juga dengan vous avez. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan huruf voyel. Ini voyel, ini voyel, ini voyel. Jadi ketiga subjek ini itu dibacanya berbeda dari penulisannya. Ini dibacanya nous avons dan di bawahnya vous avez, di bawahnya lagi ils ont atau elles ont. Dalam bahasa Indonesia, huruf voyel itu sama seperti huruf vokal. Tetapi di dalam bahasa Indonesia itu huruf vokal cuma ada a, i, u, e, o. Dan jika di dalam bahasa Perancis, huruf vokal ada satu tambahan huruf, yaitu huruf h, seperti yang sudah saya berikan contohnya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh penggunaan verbe avoir dalam kalimat. Verbe ini sering digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya seperti j'ai 19 ans. Ini untuk menunjukkan umur saya. Umur saya adalah 19 tahun artinya. Atau bisa jadi kita menulis seperti contohnya bisa seperti ini, j'ai un chat. Itu artinya adalah saya punya seekor kucing. Dan contoh lainnya itu adalah tu as un livre. Saya punya sebuah buku. Di bawahnya elle est en voiture. Dia merujuk ke dia perempuan punya sebuah mobil. Lalu selanjutnya untuk contohnya ada nous avons beaucoup de devoirs. Artinya kami memiliki banyak tugas. Di bawahnya ada vous avez un stylo. Ini merupakan kalimat tanya. Jadi artinya adalah apakah kalian punya spidol, seperti itu. Dan yang terakhir untuk contohnya adalah ils ont un accent demain. Dia lebih dari satu, atau mereka merujuk ke laki-laki. Mereka mempunyai ujian besok. Mereka ada ujian besok, seperti itu. Oke, sedikit pembahasan tambahan. Ketika berbicara tentang usia dalam bahasa Prancis, kita juga menggunakan verbe avoir seperti yang saya jelaskan pertama kali, j'ai 19 ans, yang artinya saya berumur 19 tahun. Walaupun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita menggunakan kata adalah atau I am, menggunakan yang seharusnya jika disamakan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris harus menggunakan verbe être seperti je suis 19 ans. Itu tapi dalam bahasa Prancis untuk pengucapan kalimat berumur gitu, memberitahukan usia kita, itu menggunakan verbe avoir, j'ai 19 ans, seperti itu. Selain itu, verbe avoir juga muncul dalam banyak ekspresi umum. Contohnya adalah seperti yang sudah saya tuliskan. Ini artinya lapar, ini artinya haus, ini takut, ini merasa panas, dan ini merasa dingin. Ekspresi-ekspresi ini semua sering muncul dalam percakapan sehari-hari sehingga menguasai
avoir sangatlah penting untuk membantu kita berkomunikasi sederhana dengan seseorang. Kemudian, avoir juga berperan penting dalam pembentukan passé composé, yaitu bentuk lampau yang paling umum dalam bahasa Prancis. Sebagian besar kata kerja dalam passé composé menggunakan verbe avoir sebagai kata kerja bantu. Walaupun kita tidak membahas passé composé dalam video ini, setidaknya kalian tahu bahwa avoir mempunyai fungsi tambahan yang sangat besar dalam tata bahasa Perancis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu verbe aller. Verbe aller berarti dalam bahasa Inggris itu merupakan to go, dan dalam bahasa Indonesia merupakan artian dari pergi. Kata kerja ini biasa digunakan untuk menunjukkan perpindahan tempat, arah, tujuan, dan rencana kegiatan. Selain itu, verbe aller juga biasanya digunakan untuk membentuk masa depan dekat atau yang biasa disebut future proche, yang sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain fungsi-fungsi tersebut, aller juga termasuk verbe yang sangat aktif digunakan dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun informal. Jadi, oleh karena itu, memahami penggunaan verbe aller dengan baik akan sangat membantu kalian dalam membentuk kalimat yang lebih alami dalam bahasa Perancis. Berikut adalah bentuk konjugasi dari verbe aller. Yang pertama adalah je vais, tu vas, il va atau elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Kenapa di sini saya tambahkan strip? Ini adalah perbedaan cara baca dari semuanya. Ini cara bacanya tidak seperti yang dituliskan, karena kalau yang ditulis mungkin kita akan membacanya nous allons atau vous allez. Tapi karena di sini merupakan ada huruf vowel depannya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, huruf vowel itu jika sesuatu bertemu dengan huruf vowel maka ada perbedaan cara baca atau cara penulisan. Nah, di sini ada perbedaan cara baca yang seharusnya nous allons menjadi nous allons, vous allez, seperti itu. Bentuk-bentuk ini terlihat cukup beragam, terutama pada kata kerja jamak seperti nous allons dan vous allez yang memiliki pengucapan yang berbeda. Karena bentuknya tidak beraturan, konjugasi aller perlu dihafalkan dan sering dilatih agar terbiasa digunakan dalam kalimat. Dalam penggunaan verbe aller yang sangat fleksibel ini karena bisa dipakai untuk menyatakan tujuan atau arah perpindahan. Jadi verbe aller itu biasa digunakan untuk menyatakan tujuan, misalnya kita akan pergi kemana gitu, atau perpindahan. Contohnya adalah seperti berikut. Je vais à l'école, itu artinya saya pergi ke sekolah. Atau nous allons au marché, kita pergi ke pasar. Dan yang paling terakhir ada il va à Jakarta. Dianya ini merujuk ke laki-laki ya. Dia pergi ke Jakarta. Pada contoh-contoh tersebut, verbe aller hampir selalu diikuti oleh keterangan tempat dan biasanya menggunakan preposisi seperti a, u, dan aux. Seperti ini penulisannya. Penulisan aux seperti ini ya. Oke. Atau n, ang. Aux atau ang. Ini semua tergantung pada jenis tempat atau nama wilayah yang dituju. Walaupun aturan penggunaan preposisi ini cukup banyak, untuk tahap awal yang terpenting adalah memahami bahwa verbe aller berfungsi sebagai penanda adanya perpindahan atau tujuan. Selain untuk menunjukkan arah atau tujuan, verbe aller juga sering digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau aktivitas rutin yang berkaitan dengan perpindahan tempat. Contohnya seperti kalimat berikut, je vais au campus tous les jours, yang berarti saya pergi ke kampus setiap hari.
Kalimat ini menunjukkan bahwa verbe aller tidak hanya digunakan untuk satu kali aktivitas, tetapi juga bisa menggambarkan kegiatan yang dilakukan secara berulang kali. Selain itu, verbe aller juga digunakan dalam konteks sapaan. Misalnya, ketika kita bertanya kabar ke seseorang, dalam bahasa Prancis kita berkata "Vous allez bien?", yang secara harfiah artinya adalah apakah Anda berjalan dengan baik. Tetapi dalam penggunaan verbe aller ini diartikan sebagai apa kabar. Jadi misalnya kita ketemu orang, terus kita ingin menanyakan kabar orang tersebut, kita bisa berbicara "Vous allez bien?" dan orang tersebut bisa menjawab "Je vais bien", seperti itu. Ungkapan ini sangat umum digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun informal. Jawaban yang sering diberikan oleh orang lain juga seperti "Je vais bien", yang berarti saya baik-baik saja, atau bentuk yang lebih singkat yaitu "Ça va?". Selain itu, verbe aller juga muncul dalam ungkapan sehari-hari seperti "Ça va". Seperti contoh ini. Ini merupakan verbe aller-nya. Nah, ça va yang berarti baik atau oke. Ça ne va pas yang berarti tidak baik. Ini merupakan bentuk negatifnya untuk penggunaan kalimat yang menggunakan artian negatif seperti tidak baik gitu kan, tidak senang, tidak sehat, seperti itu. Ungkapan-ungkapan ini berasal dari kata verbe aller yang sering digunakan untuk menyatakan kondisi atau keadaan seseorang secara umum. Selain itu, yang paling penting adalah penggunaan verbe aller untuk membuat kalimat masa depan dekat atau future present. Strukturnya adalah aller plus verbe infinitif. Jadi bentuk verbe aller berubah sesuai subjek lalu diikuti oleh kata dasar. Contohnya adalah seperti berikut. Ini adalah contohnya. Je vais manger artinya saya akan makan. Nous allons étudier, kita akan belajar. Ils vont partir demain, mereka akan berangkat besok. Penggunaan future phrase ini sangat praktis karena lebih mudah dipahami dan lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dibanding bentuk masa depan lainnya. Biasanya penggunaan future phrase ini dipakai untuk menyatakan rencana yang akan dilakukan selanjutnya yang sudah dipikirkan sebelumnya dalam waktu dekat. Seperti setelah ini saya akan ngapain ya? Seperti itu. Dengan memahami verbe aller, kalian bisa menjelaskan aktivitas yang sedang berlangsung. Tujuan kalian pergi ke suatu tempat, kebiasaan sehari-hari, kondisi sehari-hari, serta rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi, verbe aller merupakan verbe yang sangat penting untuk dipahami sejak awal belajar bahasa Prancis. Oke, untuk verbe aller sendiri ada sedikit tambahan untuk penggunaannya, terutama dalam preposition. Contohnya yang pertama ini jika penggunaannya ditambahkan nama kota. Jadi untuk penulisannya seperti ini, verbe aller plus a accent grave plus nama kota. Contohnya di bawah ini. Je vais à Paris, je vais à Bandung, nous allons à New York, vous allez à Bogor, ils vont à Jogja, tu vas à Surabaya. Lalu selanjutnya ada untuk penggunaan tambahan nama tempat feminim atau dalam bahasa Indonesia nama tempat feminim atau tempat yang perempuan gitu. Jadi untuk penggunaannya di sini ada sedikit tambahan, tidak hanya accent grave saja, tetapi ada tambahan la, ala. Ini adalah contohnya. Je vais à la cantine, elle va à la maison, nous allons à la bibliothèque. Oke, selanjutnya ada untuk tempat yang berawalan huruf A, I, U, E, O dan H. Ini merupakan huruf vowel atau huruf vokal di dalam bahasa Prancis. Jadi jika huruf vowel itu ingin digunakan, di depannya itu harus diberikan tambahan gitu, tambahan huruf atau sesuatu gitu. Nah, kalau untuk dalam verbe aller sendiri, tambahannya adalah menggunakan accent grave dan juga L koma atas, atau dalam bahasa Prancis kita bisa menyebutnya L apostrophe, accent grave dan L apostrophe.
Ini adalah contohnya. Je vais à l'école, saya pergi ke sekolah. Il va à la université, dia merujuk ke laki-laki, pergi ke universitas. Nous allons à l'hôtel, itu. Oke, yang selanjutnya adalah untuk penggunaan plus nama tempat maskulang atau nama tempat maskulin yang nama tempat laki-laki gitu. Jadi penggunaannya itu menggunakan AU atau yang biasa dibaca O. Contohnya seperti di bawah ini. Je vais au bureau, elles vont au campus, tu vas au café. Selanjutnya ada untuk tambahan negara maskulang, ini sama menggunakan AU juga atau O yang dibaca. Contohnya seperti di bawah ini. Tu vas au Japon, itu artinya dia pergi ke Jepang. Di bawahnya vous allez au Canada, ils vont au Vietnam. Selanjutnya ada penggunaan untuk tambahan negara feminan, itu menggunakan E dan N yang biasa dibaca ang. Untuk contohnya adalah je vais en France, tu vas en Indonesia, elle va en Korea. Selanjutnya ada untuk penggunaan negara plurial atau jamak. Ini menggunakan tambahan huruf AUX atau yang baca AUX. Contohnya adalah je vais aux États-Unis. Ini artinya adalah saya pergi ke Amerika. Jika mungkin kalian bingung kenapa Amerika merupakan negara plurial, tapi memang dari bahasa Perancis seperti itu. Oke, selanjutnya ada ini. Ini adalah rangkuman dari yang sebelumnya ya. Jadi misalnya verba aller itu kan artinya pergi ya. Nah, jika kalian ingin pergi ke suatu tempat itu harus menggunakan tambahan konjugasi gitu. Beda dari yang sudah saya jelaskan, ada sedikit tambahan gitu prepositionnya. Nih misalnya kalian mau pergi ke tempat gitu kan, ke suatu kota, itu menggunakan tambahan a accent grave. Lalu jika kalian ingin ke tempat feminan gitu, itu menggunakan tambahan a accent grave la, ala. Lalu selanjutnya ada tempat yang berawalan huruf a, i, u, e, o, dan h atau huruf vokal atau huruf voyel dalam bahasa Prancis. Itu menggunakan a accent grave, l apostrof atau l ke atas. Lalu selanjutnya di sini ada tempat atau negara maskulang. Jadi tempat dan negara maskulang ini tambahannya tuh sama gitu loh. Hanya menambahkan AU yang biasa dibaca O. Lalu selanjutnya ada untuk penggunaan negara feminan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini tambahannya E dan N yang biasa dibaca ang. Dan yang terakhir untuk penggunaan negara plurial, tambahannya AUX atau AUX. Dan selanjutnya ada verba aller, biasa digunakan dengan tambahan biang. Biang itu kayak artinya baik gitu loh. Ini contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari itu adalah je vais bien, tu vas bien, il va bien, atau elle va bien, nous allons bien, vous allez bien, ils vont bien, elles vont bien. Seperti itu. Jadi untuk verba aller ini ada sedikit banyak tambahannya karena verba aller sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan tujuan tempat kita gitu loh. Jadi oke, itu aja tambahan yang akan saya berikan dari verba aller. Baik, itu tadi adalah penjelasan lengkap mengenai 3 verba dasar dalam bahasa Perancis, yaitu verba être, avoir, dan aller. Ketiganya merupakan fondasi utama dalam membentuk kalimat, mulai dari perkenalan, deskripsi, menyatakan kepemilikan, menjelaskan tujuan, sampai rencana masa depan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian
memahami bagaimana cara kerja tiap verbal, bentuk konjugasinya, serta contoh penggunaannya secara praktis. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Merci beaucoup et à bientôt.